Guys, selamat siang. Ini kita di lokasi padi Pak Sugito, Desa Utari Jaksa. Ini dia nanam padi varietas Inpari 42 guys. Jadi menurut beliaunya pesanan gabah dan beras Inpari 42 ini meningkat deh, semakin banyak gitu ya. Karena di sini Inpari 42 itu punya kelebihan keunggulan dibanding Inpari 32. Jadi Inpari 42 punya kelebihan rasanya lebih pulen, lebih enak gitu ya. Terus kemudian pada saat panen itu hasil produksinya lebih tinggi dibanding Inpari 32. Cuma rendemennya kok bisa lebih rendah gitu ya. Tapi secara umum dia menang dibanding Inpari 32. Inpari 42 secara umum lebih menang dibanding Inpari 32. Namun Inpari 42 ini punya satu kelemahan guys. Kelemahan Inpari 42 itu dia kalau dipotong kemudian dipanen itu harus segera dijemur ya. Nah, dijemur itu membutuhkan lantai jemur kan, berarti seperti itu. Jadi kalau menanam Inpari 42 dalam jumlah besar itu punya kelemahan membutuhkan ini tempat penjemuran yang luas gitu ya, karena harus segera, tidak bisa menunggu. Kalau ditunggu satu hari saja mengendap gitu ya, dia nanti kalau di slab itu berasnya itu berwarna kuning, tidak bisa putih. Kemudian nanti kalau dimasak itu rasanya turun dari standar ya, maksudnya turun itu kurang enak. Tapi kalau dua problem permasalahan itu bisa diatasi, hasilnya kalau di slab di rice mill unit itu dia berasnya putih sama dan Inpari 32, tapi rasanya lebih pulen ya, lebih pulen gitu, sehingga lebih disuka konsumen ya atau masyarakat. Nah, terus kemudian produksinya itu kalau ditimbang sama-sama lokasi satu peta ini, di sini dibuktikan kemarin oleh petaninya, itu lebih tinggi Inpari 42. Nah, ini ya, besok mau dipanen ini Inpari 42. Jadi oleh petaninya ini disiasati cara panennya itu mundur. Maksudnya mundur seperti ini. Kalau yang lain tanam hari ini, maka petani Inpari 42 akan tanam 7 hari kemudian. Nah, sehingga nanti diperkirakan 7 hari kemudian itu saat yang lain sudah panen semua, sudah dijemur semua, lantai jemurnya dalam keadaan kosong, jadi bisa dipakai gitu ya. Nah, itu caranya seperti itu. Ini petaninya untuk menyiasati itu ya, menyiasati bagaimana caranya nanam Inpari 42. Karena secara umum dibandingkan Inpari 32 produksinya lebih tinggi yang 42 guys. Cuma tadi punya kelemahan Inpari 42 itu harus setelah dipotong harus segera dijemur. Kalau tidak segera dijemur, nanti mengendap satu hari saja itu gabahnya saat diseleb menjadi berasnya berwarna kuning, jadi tidak bisa putih. Terus kemudian nanti kalau dimasak rasanya itu kurang enak ya dibanding kalau diperlakukan langsung dijemur gitu ya. Tetapi
itu merupakan kelemahan Inpari 42 yang mana kelemahan itu tidak ada pada Inpari 32. Inpari 32 walaupun dia kalah dalam hal produksi bobot timbang pada saat dipanen, Inpari 32 tahan. Setelah panen dimasukkan dalam karung gitu, kemudian disimpan sampai 5 hari dalam keadaan basah panen gitu ya. Kemudian baru dijemur di lantai jemur, di gudang lantai jemur, di rice mill gitu. Dia tidak ada masalah dengan berasnya. Setelah kering kemudian di slab di rice mill unit, diproses gitu ya, maka tidak ada perubahan rasa dan warna di berasnya. Jadi berasnya tetap putih dan nanti kalau diproses dimasak tetap rasanya enak gitu ya. Inilah guys review kita dari Inpari 42. Jadi secara umum menang dibanding Inpari 32, namun punya satu kelemahan, kita harus menyiasatinya dengan setelah dipanen harus diusahakan bisa langsung dijemur. Oke guys, sampai bertemu lain waktu, see you next time. Terima kasih, cus.